Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan, Al-Alimul Alam Al-Fadil Mudirul Ma'had, pimpinan pondok pesantren Sabilar Rasyad, para guru-guru sekalian yang ulun muliakan, anak-anak santri, putra dan putri yang ulun sayangi, terima kasih kepada pimpinan pondok untuk memberikan waktu, kesempatan pada hari ini untuk berkunjung ke sini dan diminta mengisi sedikit tausiah yang semestinya itu dari apa yang sudah disampaikan daripada pimpinan pondok itu sudah sangat-sangat cukup. Apalagi di setiap hari kalian sudah belajar di kelas masing-masing, guru-guru kalian tentu setiap hari memberikan nasihat, memberikan fatwa-fatwa agama yang hanya tinggal mengamalkan apa yang ujar Sidin tadi, nomor 1. Nah itu, taat beragama artinya mengamalkan. Jadi sebenarnya ulun datang ke sini artinya ke Samarinda ya. Tujuan pertama itu adalah kalau kesini untuk bertemu beliau, karena ulun sudah lawas kada berdapat beliau. Dulu pernah datang ke rumah ulun, alhamdulillah ulun selalu paganangan lawan Sidin dah nampak kata bojokan paganangan lawan Sidin, sangat berkesan lawan ulun. Dan juga kedatangan ulun ke Samarinda tentunya untuk bersilaturahmi kepada diantara kawanan juga di Tinggaron, di Grogol kemarin sehingga malam, dan juga ada keluarga, dan juga nanti insya Allah juga meneruskan perjalanan ke daerah Bulog, Sebuluk ya, bisa Bulog, di situ ada Dangsanan, juga ada Kamanakan, dan di sini juga ada Kamanakan, dan juga ingin bersilaturahmi bertamu lawan alumni Darul Ilmi, karena kebetulan alhamdulillah ulun mengajar di pesantren, pondok pesantren Darul Ilmi itu mulai dari tanggal 1 bulan 7 tahun 91 di ngajar di situ. Jadi sudah banyak alumni yang dari Samarinda ini juga alhamdulillah. Dan tadi disebutkan oleh pembawa acara artinya guru darat ya, guru darat. Kenapa digelari guru darat? Karena memang ulun diam di darat, kada di laut. Kalau guru laut mungkin ya termasuk istimewa lah, karena bisa tinggal di laut gitu. Ini ulun biasa aja. Jadi sebenarnya ulun itu kira-kira kurang lebih di sini lah, asalnya darat. Nah, jadi kalau bisa disebut juga guru kita ini bisa disebut guru darat. Nah, guru hutan. Nah, ya hutan lawan darat itu sama.
Kalau bahasa Indonesia mungkin bukan. Kalau orang Banjar bilangnya darat. Karena kami itu rumah memang di hutan, di ujung pohon banyak pohon galam, akasia, dan pohon-pohon lainnya. Setiap malamnya anjing selalu menggonggong. Banyak anjing, bahkan juga babi ada. Jadi bila orang nang bailang hendak datang ke rumah ulun, ke mana? Awadah guru di darat. Bila orang datang di rumah ulun, datang di mana? Datang guru di darat. Akhirnya bajarikin guru darat. Nah, itu asbabul wurudnya adalah sebab terjadinya nama itu dari guru darat. Sampai pengumuman di masjid yang imam hari ini guru darat. Nah, udah ulun kada ketangkisan lagi. Nah, lagi nangis sudah guru darat balikin. Ya, itu tadi. Dan juga alhamdulillah dengan tidak disengaja, artinya tidak ada sejak dulu-dulunya itu ingin mempunyai pesantren, itu sebenarnya tidak ada niatan. Malah dulu itu ulun sangat takutkan yang namanya maulah pesantren itu. Kenapa? Terlalu banyak yang harus dipikirkan. Jadi, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Nah, ternyata ulun membangun pesantren. Asal mulanya membangun TPA yang pada akhirnya karena TPA terlalu banyak, orangnya sudah lebih 200. Jadi lalu ulun membangun lagi, ada tempat yang kosong dan dibangun tingkat 2, satu tingkat di atas yang kosong, sehingga itulah sebab-sebab pertamanya terjadi pondok pesantren itu. Dan kenapa dinamai Karamatul Aulia? Nah itu karena asal mulanya itu diambil dari nama masjid yang ada itu. Masjid itu dibangun hasil daripada ziarah Wali Songo. Itu setiap ulun ziarah Wali Songo, nah kalau ada keuntungannya untuk masjid yang sebelumnya adalah langgar atau musala. Nah setelah sudah dibangun selesai, nah bisa disembahyangi, nah, itu baru berdiri TPA, baru rumah ulun. Nah yang akhirnya tahun 2018 tahun ketiga ini ya, nah, sudah alhamdulillah ada BIC santri ya, tidak sama seperti ini, banyaknya sedikit, baru hanya 74 santrinya. Jadi ini tahun ketiga, belum tahun ini lagi, tahun ini belum pendaftaran. Jadi alhamdulillah. Nah, yang jadi menjadi motivasi ulun lagi, jadi semangat ke sini, ingin melihat langsung pesantren ini, karena alumni di sini ada beberapa orang yang ke tempat ulun. Itu diantaranya Adi Husaini, Audi, Muhammad Audi, Furqan Audi ya. Nah, yang sambat hariannya itu Audi, jadi yang ingatnya Audi aja. Nah, sama Muhammad Syauqi Akbar itu ada Ustaz Ahmad Subian. Lagi siapa? Fadilah. Itu ada lagi yang baru ini siapa? Arman. Ya. Jadi alhamdulillah. Nah, saudara-saudara kalian alhamdulillah sudah ya cukup lumayan lah masalah nahu, sharaf sudah alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu bersyukur loh. Nah, dapat kiriman santri yang sudah pintar-pintar dari sini alhamdulillah, tidak terlalu susah. Alhamdulillah mereka sudah bisa. Insyaallah alhamdulillah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan kalian di sini tadi, itulah yang memang pokok utama di dalam menuntut ilmu. Istilahnya itu apa? Wara dan qanaah ya, gitu ya. Wara. Jadi di dalam menuntut ilmu kalian itu harus menjadi orang yang wara. Jangan jadi warik. Kenapa? Wara artinya memelihara, minimal wara orang awam memelihara daripada yang haram. Itu jangan sampai ada melakukan hal-hal yang haram, terutama urusan makanan, minuman. Harus bujur-bujur dijaga.
Karena kalau kalian tidak wara, makan yang haram, nuntut ilmunya tidak berkah, amalnya kada diterima. Kalau sedikit aja di dalam diri kita ada makanan yang haram, maka ibadah tidak akan diterima. Nah, maka ibadah ini sangat penting menurut Guru dari mengamalkan ilmu, artinya menjalankan, artinya apa tadi? Agama, taat beragama. Jadi harus dijaga itu. Kalian misalnya di sini dimasalahkan masak sendiri, dimasalahkan. Nah, kadang kan sudah dimasalahkan, sudah makanan. Malam-malam kadang-kala nih, wallahualam di sini di wadah ulu itu kadang ada yang masih menghukmi. Nah, ada nggak di sini malam-malam menghukmi? Itu ada yang bersanggup nih, ada yang masih setengah dos, masih lagi itu dalam lemari itu masih ada ya kan? Oh itu simpanan. Ada yang menghukmi. Jadi kawan nih mau menghukmi, buat dalam piring atau mangkok ditutup. Menunggu masak, tinggalkan berjalan setuman. Begitu datang separuh hilang. Kenapa? Dimakan tuyul. Siapa nang makan? Ternyata kawan. Nah nang kada bapadah ini makannya hukumnya apa? Apa tadi? Haram. Nah kayak apa tuh? Ada kan yang pernah memakan pun kawan? Nah yuk. Maka berobatnya harus minta halal lawan yang punya. Nah itu yang harus dijaga. Halal haram itu harus dijaga. Duit kawan kena bahan tangan mandang duit harga 5.000, 2.000, 10.000 bantaknya selama hari lihat kiri kanan aman ambil. Ada samuan bang sabunting harga 10 misalnya. Nah adalah nang kehilangan duit sini. Nah, apa kira-kira tuyul masuk sini ya? Nah itu yang sangat-sangat membahayakan di dalam menuntut ilmu. Tidak akan pernah jadi orang alim. Kalaupun alim kan berkat, kena akan dimakan yang haram juga. Itu yang penting dijaga. Harus wara, karena itu harus. Ini apa? Contoh lagi, yang kadang disepelekan. Jadi asrama di masjid apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nama taqamat. Berdas turun. Kada tahu sandal siapa? Ambil bawa ke masjid. Terjadi kada? Itu yang harus dijaga, jangan sampai terjadi. Kadang-kadang bukan hanya sandal, baju kawan yang habis ditapas seorang yang memakainya. Kawan lapa-lapa nyuci, jamur, karing diandak di kamar digantung. Begitu mau sembahyang, kakawanan yang berdahulu memakayakan. Ada jar pos nezat disangka baik aja, inya ikhlas aja jar. Ya mau deh. Nah, yang ini harus dijaga, jangan sampai terjadi. Kalau kalian pingin ilmunya barakah, ilmu harus barakah. Kalau tidak bawa berkat, artinya ilmu kada bermanfaat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, ujar orang kaluan sini banyak orang kaluan, iya enggak ada. Iya, nggak punya aja. Nah, orang kaluan banyak sini kan? Kalau orang kaluan sini. Nah, barang aja orang kaluan jadi batas, karena ketahuan kok. Jadi itu penting menjaga itu ya. Nah, jangan sampai terjadi. Mulai hari ini tidak ada lagi terjadi. Itu urut kalau di pondok ulun hampir setiap minggu itu, bahkan bilanya ingat sampai akan itu dijaga. Jangan sampai terjadi sembarangan itu. Ngambil pun orang kada bapadah, makinjem ya tapi kada bapadah. Walaupun itu sendal, apalagi baju. Ini apa? Seikungan awak ampun kawan, kupiah ampun kawan, baju ampun kawan. Tapi ampun kawan, tinggal satu-satunya ampuninya nang di dalam tuh aja sepenting. Kayak apa?
ada berkat ilmu bahaya. Dan hadis Nabi ada. Dan ulun kalau teringat hadis ini merasa takut. Ada asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Paling bersangatan adab nanti di akhirat orang yang berpengetahuan agama tadi tapi tidak diberikan manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Itu iya. Nah itu tadi. Jadi harus dijaga ya. Bujur-bujur warak jangan jadi warik. Jadi bilanya ambil ampun kawan itu kada bapadah itu sama warik. Itu artinya warik ini kan kada bapadah ambil pun orang. Itu jangan ya. Oh. Kenapa bahas ini warik dah? Monyet paham juga lah. Nah, kode apa aja kode lah. Jadi itu adab namanya, itu adab di dalam menuntut ilmu. Di sini sudah diajarikan ta'limul muta'alim. Amalkan insyaallah. Yang penting tadi mengamalkan ilmunya, biarpun sedikit diamalkan itu akan bermanfaat ketimbang ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Makanya dikatakan al ilmu bila amalin. Oh, hafal banget. Al ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon akasia. Nah, kan itu kalau ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Buahnya akasia apa buahnya? Tidak ada kan? Nah kalau pohon tidak berbuah artinya akan ditebang. Iba ditebang dia apa? Dibakar orang jadi kayu bakar. Bila ilmu tidak diamalkan akan masuk api neraka. Nah itu kan mantuknya hadis. Mahfuzat ada yang mengatakan ya, ada mahfuzat, ada yang mengatakan hadis apa itu namanya? Mahfuzat ya. Itu. Nah, kalau kita paham dari situ, kita balik, itu kan mantuknya jurang untuk mahfuzat. Artinya kalau ilmu diamalkan berarti seperti pohon yang berbuah. Nah, buah ini pula ada yang buahnya itu nyaman dimakan, ada nang kada. Artinya kalau nyaba ilmu, beramal itu berarti bagaikan pohon yang sudah berbuah. Nah, buahnya ini kalau buahnya ikhlas, artinya nuntut ilmunya ikhlas, belajarnya ikhlas, tadi kan mengamalkannya ikhlas, maka buahnya akan nyaman buahnya. Jadi kalau orang nang memakan, artinya ketagihan hendak lagi. Begitu orang nang berilmu, kalau nyaman amalkan berbuah. Nah buahnya tadi ikhlas, tadi nyaman, insya Allah orang akan tetap mau belajar. Tapi kalau buahnya kada nyaman, ini menuntut ilmu, bujur, beramal, bujur, tapi kada ikhlas. Nah ibarat buahnya berbuah, tapi napa? Orang kami menyambat nang ada ulatnya di dalam itu babira. Di sini apa yang Pak? Babira sama. Bira syawas sama bina. Itu babira. Nah kalau nya babira kada baik, nah akhirnya sekali aja orang merasai lalu kada hendak lagi. Kenapa? Karena di dalamnya ada. Nah, itu tadi. Jadi penting di dalam menuntut ilmu itu tadi, yang pertama tentunya menjaga halal dan haram. Itu harus dijaga. Jadi ya, sandal dan beli pakai punya orang. Kulik di masjid sandal ikam kadada, jangan diambil ampun orang. Kulik kada pakai sandal kada apa-apa, yang penting jangan melakukan yang haram. Nah, ke masjid sama halnya. Makanan juga jangan sampai mengambil punya kawan, apalagi sampai mengambil duit kawan. Kawan sudah duit sedikitannya hanya dikirimi kuitan, begitu hendak belanja keperluan sehari-hari, mari saya tabung lamari.
dompetnya kabungkar, kada ada duitnya kabungun, TV banyu mata kasihan. Nah, sedih. Kenapa? Kada ada duit. Nah, itu tuh. Jadi jangan sampai. Itu satu ya. Nah, kedua, menuntut ilmu itu supaya bermanfaat di samping tadi itu menjaga halal dan haram. Itu kalian menuntut ilmu itu harus menjaga adab. Adab karena al-adabu fawqal. Hafal beratan udah tidak jadi beratan, tinggal mengamalkan aja lagi. Ilmu itu lebih penting, lebih diutamakan daripada